Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat Renungan Pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami lebih jauh beraktivitas, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Keluaran pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tema renungan kita pagi hari ini ialah tujuan pembebasan umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perbudakan yang dialami oleh orang Israel di Mesir itu tidak hanya menekan bangsa Israel secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Itu terbukti dari perkataan Allah yang diungkapkan secara berulang-ulang. Dalam pasal 5 ayat 1, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kemudian dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat yang ke-20, Tuhan katakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat-ayat itu memberi kesan bahwa bangsa Israel tidak mendapat kesempatan dan kebebasan untuk beribadah kepada Allah atau merayakan hari-hari bersejarah bagi mereka. Bahkan ada kesan bahwa Firaun memaksa mereka untuk menyembah dewa-dewa Mesir. Hal itu dapat kita bandingkan dengan pengalaman bangsa Israel di Babel pada masa pembuangan. Nah, hal yang sama berlaku juga bagi kita. Kita dipilih dan diselamatkan dari lingkungan keluarga dan lingkungan kepercayaan kita justru supaya kita beribadah kepadanya. Sebagai orang percaya, apakah tujuan Allah tersebut tercapai dalam pribadi kita dan rumah tangga kita? Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang beribadah kepada Allah? Bapak Ibu Saudara, tidak dapat disangkal bahwa perhambaan iblis, dosa dan hawa nafsu sering menghambat kita untuk beribadah kepada Allah. Ada kalanya faktor kedinasan, jabatan, kesibukan, atau kesenangan menjadi alat iblis yang paling ampuh untuk membatalkan ibadah kita kepada Allah. Nah, Allah tahu bahwa selama umatnya hidup dalam perhambaan di Mesir, mereka tidak akan memiliki waktu untuk beribadah kepadanya. Selama umatnya dibelenggu oleh tangan Firaun, mereka tidak memiliki tempat berpijak untuk beribadah kepadanya serta mendirikan kemah dan bait Allah. Oleh sebab itu, Allah berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa iblis dengan maksud supaya kita beribadah kepadanya, tidak lagi beribadah kepada Allah-Allah lain. Nah, ibadah yang dikehendakinya adalah ibadah yang suci, dalam arti terpisah dari ibadah-ibadah yang lain dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur kekafiran, serta ibadah yang sempurna atau lengkap, dalam arti mengandung unsur korban atau persembahan dan mencakup semua keluarga. Bapak Ibu Saudara, Firaun memang sudah mati dan mayatnya terbaring di piramid Mesir. Namun semangatnya dan gagasannya masih tetap hidup dan bekerja sampai sekarang ini. Nah, apakah selama ini kita sudah menjadi orang Kristen yang merdeka? Janganlah kita menjadi orang Kristen yang ada di bawah kekuasaan Firaun. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, itu saudara-saudara yang kekasih, waspadalah bahwa sasaran iblis itu bukan saja orang yang belum percaya, melainkan juga orang yang sudah percaya atau orang yang menyebut dirinya Kristen. Karena itu, mari kita
menggunakan kebebasan kita untuk setia beribadah kepada Tuhan, karena demikianlah tujuan pembebasan bagi setiap umat Allah. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, menjadi bahagian kami, menuntun kami untuk hidup berkenan kepadamu. Biarlah kami boleh menggunakan waktu yang ada, kebebasan yang ada untuk kami tetap setia beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi kepada kita, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.